Gini deh Pak, sekarang Bapak lebih baik datangin nelayan yang lain, Bapak ceritakan deh rencana Bapak pada nelayan yang lain. Saya tanpa bekerja 20-25 tahun, bekerja keras seperti tadi, sangat ngoyo, saya juga sudah bisa menikmati bersama dengan anak dan istri saya di rumah. Selamat tinggal Pak, selamat bertemu dengan nelayan yang lain, semoga mereka tertarik dengan ide Bapak. Harmoni, sahabat Harmoni, saat ini saya akan bercerita tentang seorang ekonom dari sebuah perguruan tinggi ternama di dunia. Saat itu, seorang ekonom tersebut sedang melakukan sebuah research, sebuah pengamatan di pesisir pantai. Dia memperhatikan geliat ekonomi aktivitas para penduduk di sekitar pesisir pantai tersebut. Kemudian dia melihat bagaimana para nelayan setelah melaut, kemudian dia menjual hasilnya ke pasar, kemudian pulang ke rumah. Dan juga bagaimana para penduduk menghabiskan aktivitas ekonomi mereka setiap sehari-hari di pesisir tersebut. Kemudian setelah dia melihat aktivitas itu beberapa hari, dia penasaran dengan salah seorang penduduk nelayan tersebut. Dia melihat seorang bapak yang menghasilkan hasil dari tangkapannya, pulang lebih awal, kemudian dia menjual ke pasar, dan kemudian dia pulang ke rumah. Dia menghampiri lalu bertanya, "Wahai bapak, aku lihat setiap hari beberapa hari ini engkau pulang selalu lebih awal dari nelayan yang lain. Kemudian engkau jual hasilnya ke pasar, engkau pulang ke rumah. Apa yang kau lakukan di rumah?" "Aku menghabiskan hasil apa yang aku tangkap bersama dengan keluargaku. Kalaupun ada sisanya, ya aku tabung buat pendidikan anakku." "Oh, seperti itu ya Pak. Hasilnya banyak tidak?" "Ya, cukuplah. Aku menikmati bersama anak dan istriku." Dia bilang seperti itu. Kemudian sang ekonom tersebut melanjutkan pertanyaannya. "Pak, kenapa Bapak tidak bekerja 2 kali lipat dari apa yang Bapak lakukan sekarang? Bapak sekarang bekerja berapa lama sehari?" "Saya bekerja sekitar 6 jam lah setiap hari melaut." Kemudian sang ekonom tersebut kemudian bertanya, "Pak, kalau Bapak selama ini hanya 6 jam sehari melaut, kenapa Bapak tidak tingkatkan 2 kali lipat menjadi 12 jam sehari melaut?" Lantas Bapak tersebut bertanya, "Kalau saya sudah melipat gandakan melaut saya sebanyak 2 kali, apa yang saya dapatkan?" Tanya nelayan tersebut. "Bapak akan mendapatkan hasil 2 kali lipat tentunya Pak, dari yang ada sekarang." "Lantas kalau saya sudah dapat hasil 2 kali lipat dari hasil sekarang, apa yang selanjutnya saya lakukan?" "Bapak," kata ekonom tersebut, "bisa membeli kapal yang lebih besar karena penghasilan Bapak 2 kali lipat." "Oke, kalau saya dapat hasil dengan kapal yang lebih besar, apa yang akan saya lakukan berikutnya?" "Bapak bisa beli kapal yang lebih besar lagi dari kapal sebelumnya yang lebih besar dari Bapak sudah beli." "Oke, kalau sudah demikian, apa yang saya lakukan kembali?" "Yang Bapak lakukan bisa membeli 2 kapal, 3 kapal, sampai 10 kapal, bahkan puluhan kapal." "Wah, luar biasa ya," kata nelayan tersebut bilang seperti itu. Kemudian kembali nelayan bertanya kepada sang ekonom, "Berapa lama saya harus bisa bekerja 2 kali lipat dengan menghasilkan kapal sedemikian banyak?" Ekonom tersebut kemudian memperkirakan, "Ya sekitar 20-25 tahun lah Pak. Bapak harus bekerja keras dulu Pak. Memang hidup harus seperti itu Pak. Bapak bekerja lebih keras, hasil yang Bapak dapatkan lebih banyak." "Oh begitu ya. Setelah saya bekerja keras 2 kali lipat 20-25 tahun, selanjutnya apa?" tanya nelayan tersebut. "Wah, Bapak selanjutnya Pak, Bapak akan menikmati bersama dengan anak dan istri Bapak. Keluarga Bapak dapat menikmatinya Pak." Kemudian nelayan tersebut sedikit merenung, lalu dia bilang, "Ya 20-25 tahun ya. Panjang juga ya. Gini deh Pak, sekarang Bapak lebih baik datangin nelayan yang lain, Bapak ceritakan deh rencana Bapak pada nelayan yang lain. Saya tanpa bekerja 20-25 tahun, bekerja keras seperti tadi, sangat ngoyo, saya juga sudah bisa menikmati bersama dengan anak dan istri saya di rumah. Selamat tinggal Pak, selamat bertemu dengan nelayan yang lain, semoga mereka tertarik dengan ide Bapak. Terima kasih, selamat siang." Dia pulang ke rumah, kemudian menikmati hasil tangkapannya. Pertanyaannya sahabat Harmoni, sahabat Harmoni akan memilih tindakan sang nelayan atau akan memilih ide dari sang ekonom dari universitas ternama tersebut? Pilihannya ada pada sahabat Harmoni. Tetapi kalau kita lihat, sang nelayan sudah bisa menikmati kehidupannya dengan apa yang didapatkan. Dia sudah cukup dengan apa yang dia dapatkan. Tetapi pertanyaannya, apakah hidup hanya menikmati hasil yang kita dapatkan, kemudian kita menikmati bersama dengan keluarga dan anak kita? Ansih seperti itu? Ataukah ada cara lain?
Bisa jadi ketika kita mengikuti apa kata ekonom tersebut, kita bisa juga memberikan manfaat lebih besar. Tetapi seringkali ketika kita mengejar ngoyo seperti yang ekonom tadi katakan, seringkali kita lupa tentang tujuan hidup untuk berbagi. Berbagi bagus bersama keluarga, tetapi apakah cukup hanya itu? Atau bekerja keras dengan luar biasa, menghasilkan hasil yang luar biasa, juga hanya untuk menikmati bersama keluarga, mengorbankan waktu untuk keluarga, mengeluarkan waktu yang kita nikmati, tetapi kita lupa dengan kesehatan pribadi, kita lupa dengan berbagi pada sesama. Kalau saja keduanya punya niat yang diubah. Saya menikmati bersama keluarga, saya bangun keluarga yang hebat, saya bangun keluarga yang dapat memberikan manfaat buat orang banyak, atau dengan ide sang ekonom memberikan manfaat lebih banyak lagi kalau diniatkan untuk berbagi pada sesama. Hanya saja seringkali kita hanya berpikir tentang diri kita. Mau hasil sedikit hanya dengan keluarga dan diri kita, atau mau hasil banyak pun hanya untuk diri kita. Kita seringkali egois dengan kehidupan kita. Anda kaya atau Anda miskin, bisa jadi Anda atau kita menjadi kaum yang egois. Kalau saja kita kaya, kita sederhana, atau kita miskin, kita menjadi pribadi yang tetap kaya, pribadi yang berbagi, pribadi yang tidak pernah miskin kalau kita berbagi dengan setiap orang. Seberapa kecil dan seberapa besar, semuanya dipenuhi dengan syukur, dipenuhi dengan manfaat, akan menebar hal yang luar biasa. Ketika kita mati, yang ditanya bukan hasil kesuksesan kita atas harta yang kita kumpulkan, tetapi amal kebaikan sebanyak apa yang bisa kita kumpulkan. Semoga hidup sekali, hidup selalu penuh arti, sahabat harmoni dan kita semua. Salam harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti.